seumur hidup jujur aja skripnya benar-benar ngebantu aku untuk lebih apa ya, lebih natural gitu, karena dekat banget sama sehari-hari di sekitar aku. Yang paling apa? Paling dekat kayak sekarang itu paling dekat jualan online. Kalau aku emang karena dari dulu ngefans banget sama Keanu. Oh repot. Tapi Keanu emang lovable banget sih, jadi di lokasi pun kayak apa ya, seru aja gitu buat bisa ngobrol sama Keanu, bisa bertukar pikiran dengan Keanu. Jadi pas di lokasi syuting, terus pas lagi take juga nggak ada kesulitan sama sekali sih. Gimana? Seru nggak? Kalau aslinya aku kayaknya udah nggak semuda Bima ya, jadi ini yang jadi kalau aku pribadi ya karena semakin bertambahnya umur pasti semakin banyak hal-hal yang maksudnya kita lewatin, jadi bisa mempersiapkan juga jadi jauh lebih matang gitu. Tapi kalau emang case-nya adalah seperti Dara dan Bima yang saat umur 17 tahun menjalani pernikahan terus memiliki Adam gitu sebagai anaknya. Kalau untuk aku pribadi, jika aku ada di situasi yang seperti Bima, kayaknya akan sulit sih untuk aku pribadi gitu untuk bisa beradaptasi gitu, karena menurut aku dunia pernikahan itu dunia yang sangat sulit banget, terus panjang banget pastinya gitu, karena kita akan melewati ya bersama pasangan kita seumur hidup kita gitu. Jadi kalau untuk aku sih kayaknya akan sulit sih, jadi nggak tahu aku akan siap atau enggak. Banyak banget sih sisi yang aku pelajari, mungkin dari mulai sesimpel belajar kesabaran, belajar dan melihat dan merasakan kasih sayang dan kelembutan ibu yang mungkin belum pernah aku alami, yang sekarang aku alami itu. Kalau untuk aku pribadi ada sih, sebenarnya ada banyak hal-hal yang bisa kayak menyadarkan aku gitu dari film Dua Hati Biru ini. Tapi salah satu contohnya adalah yang akhirnya aku juga berusaha untuk belajar terapkan adalah metode iMessage gitu, yang ada di film ini juga gitu. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan entah partner, pasangan atau teman atau orang-orang terdekat gitu, dan itu jadi cukup membantu aku gitu. Apalagi kalau di sini kan kita berprosesnya bareng sama Kak Putri yang emang dia juga udah menurut aku punya pengetahuan yang cukup tentang bagaimana dunia psikologi, baik sebagai individu atau mungkin sebagai keluarga gitu. Jadi apa ya, entah kenapa selama proses mulai dari reading sampai selesai syuting itu kayak berasa apa ya, kayak lagi dia belajar untuk hidup gitu, bukan cuma lagi syuting aja. Sangat efektif sih metode dari dari orang-orang yang sudah berkeluarga di samping dan pastinya Kak Dina gitu, karena beliau kan sebagai sutradara dan penulis juga, dan menurut aku pribadi meskipun ya kita berdua belum berkeluarga gitu, tapi kita udah punya banyak bekal dari skrip yang menurut aku udah solid banget dari Kak Gina, terus bagaimana komunikasi kita yang menurut aku juga punya lumayan banyak waktu dan ruang gitu selama proses readingnya gitu, dan itu yang menurut aku lumayan banyak membantu sih dari segi persiapan gitu, walaupun kita berdua belum berkeluarga dan belum tahu gitu seluk-beluknya seperti apa, tapi setelah ini kayak udah ini sih rehearsal gitu, berasa gladi resik gitu, karena sekarang udah udah bentar lagi ya. Bentar lagi ya, jadi rehearsalnya di film. amin aja lah Pak. Apa aja sih yang kalau itu sama seperti di film pertamanya, cuma kalau di sini lebih natural. Keluarnya gimana? aku ngejemur diri juga gitu. Kalau waktu dulu sebenarnya nggak sempet karena waktunya sedikit nggak sebanyak yang sekarang, jadi Kak Nura, untuk memainkan peran sebagai ibu ini mungkin kakak sendiri ada adaptasi yang sulit nggak sih dilakukan, dan berapa lama mungkin kakak untuk bisa mencari karakter yang sesuai dengan peran ini? Mungkin beradaptasi menjadi ibu itu sendiri ya, beradaptasi Baik banget ya. di kehidupan yang
memiliki pasangan yang sangat berbeda dan lain-lain. Aduh, aku belum lupa kayak agak ngangok deh. Buat ibu bapak nggak ada yang mau ditanyain? Aku sebagai ibu atau bapak mertua kira-kira yang bikin gregetan banget saat pendalaman peran itu apa? Bapak Bapak gregetan sebenarnya sama ibu. Nah ibu demikian mau mendominasi cucunya gitu, tapi kan bapak kan orangnya sabar, ikutin aja kemauan ibu. Memang ibu dari yang pertama juga kan mendominasi di keluarga seperti itu. Kalau dari kalau ibu ibu emang begitu. Oh begitu Pak. ya. gitu ya. Selalu dominasi. Iya. Itu untuk kebahagiaan anak. Udah. Ibu gemes nggak? Coba dong. Gemes sama ibu. Nggak bisa langsung Iya iya. Oke, yuk. Yang duluan 3. Jangan lupa nonton Dua Hati Biru. Tanggal berapa? 17 April. Selamat lebaran bersama Dua Hati Biru. sekarang. Ya. Makasih semuanya. Makasih. Terus ada di Round the Scene tuh ada 196 Farel, Adam, aktor anak untuk kami berdua. Terus udaranya tuh bener-bener ekstrim, panas hujan, jadi tantangannya terbesar di situ. Kak, boleh nggak spill satu-satu apa sih adegan yang paling berkesan menurut Pak Ibu? Adegan paling berkesan Kak? Bagi saya ya dialog. Selanjutnya Kak Gina boleh. Ada yang harus beremosi, mencerminkan apa yang menjadi selanjutnya. Adegan yang paling berkesan itu kalau saya waktu Bima sama Adam di rooftop main mandi ya? mandi bola, terus dia mendengar Parenting soal itu. parenting. Pernah nggak sih orang tua minta maaf sama anaknya? Kalau buat saya, Bima pertama kali sama Dara ketemu, yang ngomongin soal pelumas itu, buat saya itu surat cinta buat hubungan suami istri yang paling manis mungkin yang pernah ada di film Indonesia. Oke, terima kasih. Gimana sih cara memilah itu kan pasti banyak banget kan konfliknya akhirnya yang bisa dipadatkan ke film itu gitu. Oke, pertanyaan bagus. Awalnya tuh filmnya tuh kayak pernikahan umur 18 tahun. Jadi akhirnya kayak aduh ketuaan gitu. Tapi akhirnya berproses, akhirnya mikir apa sih yang paling penting. Sebenarnya ternyata yang paling penting itu adalah ketika pernikahan dimulai dengan tantangan adalah usaha untuk terus selalu bersama. Nah, itu akhirnya menjadi benang merah dari awal sampai akhir filmnya seperti apa. Begini kalau untuk makna ondel-ondel di film pertama kan dia nemenin Bima saat kalut nih, yang kedua juga saat kalut juga ditemenin. Terus tadi juga ditampilkan itu bagaimana? Mengapa? Pengen aja. Kenal kayak gitu. Tapi maksudnya kalau itu saya serahkan kembali ke penonton sih, karena kan semuanya kan banyak moodnya ya kan ketika berhubungan sama ondel-ondel ini. Kak, manfaat apa sih yang diharapkan dari adanya film Dua Hati Biru ini? Pak, Ya menurut saya ini film penting ya. Kalau nggak ada film seperti ini, mungkin ya banyak keluarga yang tidak tahu. Ini kan sebenarnya kita berbicara tentang keluarga kami. Kita kasih tahu apa mereka biasa dan bagaimana mereka tumbuh, bagaimana mereka menjadi keluarga yang nah ini yang penting. Jadi Indonesia, keluarga Indonesia harusnya keluarga yang ada di Makasih. Terima kasih Kak. oh iya, promo. Tonton Dua Hati Biru 17 April 2024 di bioskop kesayangan Anda.